Shalom semuanya, senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Tuhan di ibadah online revival ini. Walaupun keadaan di luar yang masih belum baik, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa meskipun di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber pertolongan dan pengharapan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita persiapkan diri terlebih dahulu. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami hingga pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang membimbing menyertai ibadah kami pada siang hari ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami Engkau yang nikmati juga ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berikan segalanya, semua
tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11 yang berbunyi, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Melalui nas Alkitab ini, kita disadarkan kembali bahwa anugerah terbesar kita adalah kita telah diselamatkan dan beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Perkenan-Mu ya Tuhan. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Setu xin qing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由头真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，
第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali lagi berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh beribadah menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami rindu untuk boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami firman-Mu. Dan firman-Mu ini boleh berkuasa di dalam hati kami, sehingga ketika kami berjalan di dalam kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami tidak tersesat, kami tidak menjadi bingung ya Tuhan. Tuhan, karena Engkau firman-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Tolong berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang begitu banyak kekurangan ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bantu hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan ini dengan baik, sehingga saudara-saudari kami boleh mendengarkan dan boleh mendapat berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita buka kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudari, saya akan membacakannya bagi kita semua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Ya, saya sebagai seorang wanita, ya atau seorang wanita lah ya, saya senang mendapat hadiah. Apalagi kalau udah pas mau hari ulang tahun, saya udah tahu nih, nanti pas ulang tahun pasti ada yang bakal sediain hadiah untuk saya. Saudara-saudari, hadiah itu disenangi oleh semua orang ya. Semua orang suka nerima hadiah, baik anak kecil,
orang dewasa, orang tua senang sekali menerima hadiah. Pada umumnya, hadiah diberikan kepada orang yang sedang berulang tahun. Ya, mereka yang sedang berulang tahun pada hari itu. Hadiah juga kadang diberikan ketika ya selesai wisuda, ya sudah mendapatkan kelulusan, diberikan hadiah berupa bunga, karangan bunga, ataupun kue gitu kan. Dan hari-hari spesial yang lainnya, hari-hari penting yang lainnya. Hadiah seringkali kita berikan kepada orang yang memang sedang layak diberikan hadiah karena keberhasilan yang dia lakukan. Ya. Jadi seringkali kita berikan hadiah itu karena ada maksud dan tujuannya, karena orang itu mungkin berhasil melakukan sesuatu, atau kita berikan hadiah kepada orang itu karena ada hari pentingnya gitu, hari pentingnya, hari jadinya, maka kita memberikan hadiah kepada orang itu. Saudara-saudari, kebalikan dengan bangsa Yehuda. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, mereka menerima hadiah atau mereka menerima anugerah dari Tuhan, ya. Anugerah dari Tuhan. Anugerah itu seperti pemberian, seperti hadiah yang diberikan oleh Tuhan, ya. Anugerah diberikan oleh mereka pada waktu kondisi mereka hidup di dalam kegelapan yang paling dalam. Saudara-saudari, anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda bukan ketika mereka sedang taat-taatnya sama Tuhan, ya. Mereka sedang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka ketika mereka dalam masa kegelapan. Dalam masa kegelapan yang begitu dalam. Kalau kita melihat kembali keadaan bangsa Yehuda pada zaman Yesaya, mereka dikatakan hidup di dalam kegelapan. Secara sosial politik, kalau kita baca di ayat di pasal yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-7, terlihat bangsa Yehuda pada saat itu dikepung oleh bangsa Aram. Ya. Pada pasal yang ke-8 juga menunjukkan adanya ancaman dari dominasi bangsa Asyur. Mereka juga saat itu dalam keadaan yang tertindas dan ketakutan. Saudara, bagaimana tidak ketakutan pada saat itu mereka berada di ancaman bangsa-bangsa lain yang kapanpun bisa menyerang mereka. Kapan saja bisa menyerang mereka tiba-tiba. Ya, bisa menyerang mereka tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka mungkin juga dalam keadaan yang krisis. Ya, kelaparan pada saat itu. Krisis. Secara rohani kalau kita lihat, orang-orang Yehuda pada saat itu terlibat dalam penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka berbalik menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, bahkan di dalam rumah Tuhan pun ada berhala di dalamnya. Wah, sungguh luar biasa ya. Ketidaktaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka memilih untuk menyembah berhala. Dan lagi, imam-imam pada saat itu salah menggunakan jabatan mereka sebagai imam. Mereka tidak lagi melakukan pelayanan kepada Tuhan yang seharusnya, tapi mereka malah fokus terhadap hal-hal duniawi. Mereka banyak yang mungkin melakukan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebaliknya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan. Dan pada saat itu juga dikatakan banyak kejahatan yang terjadi, ya. Moralitas mereka hancur. Saudara-saudari, mereka diambang kebinasaan. Ya. Mereka diambang kebinasaan. Berkali-kali Tuhan menegur mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan ketika bangsa Aram berusaha untuk mengepung mereka dan akan menyerang mereka, Yesaya memberitahukan kepada Raja Ahaz, tapi Raja Ahaz tidak mau mendengar. Yesaya mengatakan bahwa kamu harus meminta bantuan kepada Tuhan,
meminta bantuan kepada Tuhan supaya kita tidak hancur. Tapi Raja Ahaz mengatakan tidak, dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yesaya. Oleh karena itu saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana hati bangsa Yehuda ini menjadi begitu tumpul, menjadi begitu gelap, karena ketiadaan Tuhan di dalam hati mereka. Mereka diambang kebinasaan. Mereka diambang kebinasaan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Rasanya hidup mereka sudah tidak ada lagi pengharapan. Karena banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka diambang kehancuran. Namun di tengah-tengah masa kegelapan itu, Tuhan menyuarakan bahwa akan ada anugerah bagi mereka. Kalau kita lihat di dalam pasal 8 ayat 23, dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak akan selamanya akan ada kesuraman. Jadi Tuhan pada waktu nanti, Tuhan akan menyatakan anugerahnya bagi mereka. Di tengah ketidaklayakan mereka, saudara-saudari. Di tengah ketidaklayakan mereka, di tengah masa-masa kegelapan mereka, Tuhan memberikan anugerah bagi bangsa Yehuda. Saudara-saudari, ini seperti ini ya. Seseorang yang sudah terdakwa yang akan dihukum mati, yang udah akan binasa, pada hari itu juga dia akan dihukum mati, tetapi pada detik-detik terakhir tiba-tiba ada Allah yang datang, ada Tuhan yang datang untuk menggantikan mereka. Jadi Tuhan memberikan anugerah bagi bangsa Yehuda. Di dalam kebinasaan mereka ada anugerah yang Tuhan berikan. Ya. Anugerah Tuhan dinyatakan di tengah mereka. Di dalam kegelapan yang paling dalam, Tuhan memberitakan kabar baik, berita baik. Mari kita lihat kabar baik apa yang Tuhan persiapkan. Saudara-saudari, di ayat yang pertama kalau kita lihat, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah terang bersinar. Saudara-saudari, saat kita duduk di bangku SD, kita diajarkan bahwa terang adalah lawan gelap. Ya, terang adalah lawan gelap. Ketika kita mendengar terang adalah lawan gelap, seringkali kita berpikir, membayangkan di dalam otak kita, berarti terang dan gelap itu mempunyai kekuatan yang sama. Jadi kalau mereka diadu, mereka mempunyai kekuatan yang sama. Padahal, saudara-saudari, kalau kita pikir-pikir lagi, terang tidak berlawanan dengan gelap. Malahan, terang itu lebih kuat daripada gelap. Ya, terang itu lebih kuat daripada gelap. Ya. Coba kita perhatikan ya. Kalau orang jualan senter atau senter-senter kita di rumah, senter itu terang untuk menerangi dalam gelap, bukan? Senter itu diciptakan menjadi terang untuk menerangi yang gelap. Tetapi tidak ada senter yang gelap untuk menggelapi yang terang, bukan? Ya. Di mana-mana nggak ada senter yang gelap untuk menggelapi yang terang. Nggak bisa. Gelap itu tidak punya kekuatan untuk mengalahkan terang. Malah sebaliknya, terang itu yang kuat. Terang itu yang bisa mendominasi gelap. Gitu. Ketika ada terang, gelap otomatis menyingkir. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan hal ini dengan cukup baik. Ilustrasi ini tentang goa dan matahari. Goa tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Goa tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Suatu hari, goa mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi melihat terang. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu terang itu seperti apa. Maka goa pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Dia lalu diajak oleh matahari mengelilingi bumi
ditunjukkan matahari. Lalu setelah perjalanan tersebut, kembalilah goa ke dalam dasar bumi yang gelap. Goa lalu merasa berhutang budi dengan matahari. Dia lalu mengirim undangan pada matahari, ya, untuk datang ke dasar bumi untuk melihat kegelapan. Jadi kayak aku udah lihat terang nih terang, kamu lihat kegelapan gitu. Matahari yang menerima undangan tersebut juga sangat antusias dan penasaran. Seperti apa sih gelap itu? Gitu. Dia lalu datang ke dasar bumi menemui goa. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu. Matahari lalu bertanya pada goa, "Goa, ayolah, kasih tunjuk tuh. Kegelapan itu seperti apa? Katanya kamu mau kasih lihat. Aku udah gak sabar untuk melihatnya." Saudara-saudari bisa menangkap ilustrasi ini. Ya, kegelapan itu telah sirna seketika ketika matahari datang. Ya. Terang matahari telah menyingkirkan kegelapan di dasar bumi tersebut, sehingga kegelapan itu sirna karena terang itu ada. Terang itu ada. Saudara-saudari, Alkitab sering kali memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, kesukaran, dosa, hukuman, ketidakpastian, dan kematian. Makanya kalau dibilang hati kita gelap, berarti hati kita penuh dengan dosa, hati kita penuh dengan kesukaran, ketidakpastian, ya. Hati kita penuh dengan ketidaktenangan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari kegelapan? Yaitu kita bagaimana kita bisa keluar dari kegelapan? Yaitu dengan terang. Kita membutuhkan terang untuk menguasai kegelapan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita lihat di konteks waktu itu, terang yang menguasai kegelapan yang ada di dalam diri bangsa Yehuda. Alkitab memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Inilah yang dianugerahkan Tuhan. Atasnya terang telah bersinar, di ayat yang pertama ya. Nah, terang ini adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Makanya di dalam ayat yang ayat yang ke-6 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kelahirannya membawa sukacita yang besar, kelahirannya membawa pengharapan yang besar. Apalagi kelahirannya membawa sorak-sorai, kelahirannya ditunggu-tunggu oleh segala bangsa. Kelahirannya membawa keselamatan bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-6, saudara-saudari, sang terang, yaitu sang Mesias, diberikan 4 gelar. Kalau kita bisa lihat ya, dia disebut sebagai penasihat yang ajaib, ya. Dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Saudara-saudara, penasihat adalah orang yang bisa memberikan nasihat, saran, ajaran, pelajaran, atau petunjuk, peringatan, atau segala kegiatan yang baik gitu. Kalau ajaib, kata ini sering dipakai hanya untuk Tuhan. Jarang dipakai untuk manusia, atau tidak pernah, bahkan tidak cocok untuk dipakai manusia, hanya untuk Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa melalui sifatnya ini kita bisa melihat ajarannya, kita bisa melihat perbuatannya dan mukjizatnya. Penasihat ajaib ini terlihat di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, bagaimana pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan kepada orang-orang, dan mereka yang mendengar pengajaran itu merasa takjub. Kalau kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 28-29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Semua orang takjub
mendengar pengajaran Yesus Kristus. Bahkan ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi tidak memiliki pengetahuan yang sebaik Yesus Kristus, yang seluas Yesus Kristus. Ya. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus, Nikodemus adalah dia itu pimpinan agama, dia orang penting, dia orang pintar, dia disebut orang Farisi. Dia pun mengakui bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Terus dari Sang Mesias atau Sang Terang itu juga disebut Allah yang perkasa, ya. Disebut Allah yang perkasa. Keperkasaan Yesus nyata di dalam perbuatannya. Kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana keperkasaannya terlihat di situ. Bagaimana kekuatannya atau kuasanya terlihat di dalam perbuatannya. Ya. Dia Allah yang perkasa. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang. Ya, dia bisa berjalan di atas air. Saudara-saudara, ini memperlihatkan bahwa dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa tidak akan mati walaupun dia disalibkan. Dia bangkit dan hidup kembali. Karena apa? Karena dia Allah yang perkasa. Selanjutnya, Sang Mesias itu disebut Bapa yang kekal. Saudara-saudari, kalau kita bisa lihat di dalam Matius, ya, atau di dalam surat-surat Injil, Yesus bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa, tetapi dia sendiri bertindak terhadap umatnya secara kekal bagaikan seorang Bapa yang penuh belas kasihan. Maka ketika kita lihat Yesus, kita melihat kasih Bapa. Ketika kita lihat Yesus, kita mengerti rencana Bapa di dalamnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal juga hanya kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Tanpa kita mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus, kita hanya akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Dan itu adalah final. Saudara-saudara, selanjutnya, Sang Mesias atau Sang Terang ini disebutkan sebagai Raja Damai. Pemerintahannya akan membawa damai bagi manusia dengan Allah melalui pembebasan atas dosa dan kematian. Maka jika mau berdamai dengan sesama kita, ya, hadirkan Yesus sebagai tempat paling utama dalam hidup kita. Kedamaian diberikan Yesus adalah kedamaian tidak akan mungkin diberikan oleh dunia. Kedamaian diberikan Yesus itu membuat kita berdamai dengan Allah, membuat kita berdamai dengan sesama, dan bahkan membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara-saudari, Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kedatangan Yesus membawa anugerah yang begitu besar. Terang yang ditunggu-tunggu untuk menyinari kegelapan yang ada di dalam hati kita. Seluruh umat manusia yang telah berdosa, yang berada di dalam kuasa dosa, yang membawa manusia ke dalam kematian yang kekal, penghukuman yang kekal, itu akhirnya akan mendapatkan keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus melalui tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari, di dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Ya, terang yang ajaib itu disebutkan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Yesus sendiri mengatakan itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Dalam hal ini, Yesus Kristus menyebutkan otoritasnya, otoritas keilahiannya, sekaligus tindakan penyelamatannya bagi umat manusia. Jadi, Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang dijanjikan, yang akan lahir, yang akan menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Dia yang disebut-sebut menjadi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, orang-orang yang berdosa. Dia memberikan terang karena ia telah mengarahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 4-5 tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Saudara-saudari, Yesus adalah hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan ada terang, pengharapan, dan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Mungkin kita bertanya, aduh, zaman sekarang mah ya, seringkali kita kalau jadi orang benar tuh susah. Jadi orang yang jujur itu susah. Jadi orang yang jahat, jadi orang yang tidak jujur itu menguntungkan. Lebih menguntungkan. Seringkali orang baik itu dikalahkan oleh orang yang jahat. Bukankah itu tandanya gelap mengalahkan terang? Saudara-saudari, tidak. Terang tetaplah terang. Dan terang selalu lebih kuat dari gelap. Meskipun di dunia ini seolah-olah terang tersebut dikalahkan oleh kegelapan, pada akhirnya nanti ketika kita menghadap Sang Pencipta, terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Saudara-saudari, ada lukisan terkenal William Hunt yang menggambarkan Yesus berdiri di luar pintu dan membawa lampu penerang. Pintu itu terkunci dan ditutupi semak duri. Lukisan ini mengundang banyak tanda tanya karena tidak dilukiskan tombol pintu, nggak ada yang ceklekan pintu itu loh di situ. Jadi pintu itu tidak dapat dibuka dari luar. Pelukis ini memang sengaja tidak melukiskan tombol pintu karena pintu yang tertutup ini adalah pintu hati manusia yang hanya bisa dibuka dari dalam. Yesus sudah datang membawa terang dan sedang mengetuk dari luar pintu. Saudara-saudari, apakah kita akan membuka pintu hati kita dan mengizinkan terang itu masuk menerangi kegelapan hati kita? Maukah engkau menerima anugerah daripada Bapa? Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudari, jikalau engkau saat ini masih hidup di dalam kegelapan, dan engkau ingin keluar daripada kegelapan itu, maka Tuhan dengan kasih-Nya, dengan terang-Nya yang ajaib, datang menerangi hatimu. Jikalau engkau sudah menerima terang Tuhan, maukah engkau menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi terang yang menyinari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita kasihi, yang mereka belum mengalami terang itu? Tuhan Allah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kini kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami memperoleh pengampunan dan keselamatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Ketika kami harusnya layak untuk dibinasakan, tapi Tuhan memberikan hadiah yang begitu luar biasa, anugerah pemberian yang begitu luar biasa bagi kami, untuk kami boleh kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Peluk kami Tuhan. Jangan biarkan kami pergi. Jangan biarkan kami binasa ya Tuhan.
Kami takut akan penghukuman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi. Wayo Yesus. Yesus， 你能是瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄施法，叫不可能变为可能，唯有耶稣。